Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Logika Raya Channel, Indonesian Care Channel, Egy Sujana Channel, People Power Channel, dan semua channel-channel YouTuber yang menyaksikan tayang ini. Kali ini kami ditemani oleh para aktivis buruh senior nih. Ada Bu Narti, ada Pak Dipaso dari SPN, ada Pak Karel dari SPN, ada Pak RM, ada dari KSP juga, ini ada dari Bu Doe nih, Serikat Pekerja Maritim, ya kan? Dari PPMI juga, dan kami dari Geber BUMN. Diskusi kita kali ini yaitu membahas mengapa buruh selalu turun aksi menolak kenaikan harga BBM. Bukankah pemerintah sudah memberikan BLT, ada BLT, ada bantuan langsung tunai, ada bantuan subsidi upah, ada bantuan sembako dan lain-lainnya. Tapi kenapa buruh itu tetap beraksi? Ini siapa juga nih bicara? Ya, nggak apa-apa, ayo. Ya, Yang MM. Ya. Kita dengarkan dulu nih Kang Ais dari Koordinator Geber BUMN. Karena kemarin gara-gara kenaikan BBM, Erick Thohir naikin gaji pegawai BUMN katanya. Oh iya. Benar nggak sih? Ya, silakan Kang Ais. Ya. Baik, saya akan memulai diskusi ini atau obrolan ini dengan sederhana aja. Coba kita buka lagi kamu tujuan kita bahwa buruh memang sejatinya dari tahun lampau itu selalu aktif untuk bergerak menuju kemerdekaan RI ya, dari mulai sekitar kerja kereta api terus sampai akhirnya perjalanan Orde Baru pun demikian. Jadi nggak usah disaksikan lagi kalau sekarang bahwa apa itu berjalan dari para buruh juga berada di rakyat gitu. Jadi alangkah wajar kalau saat ini kemudian bergerak ketika isu-isu rakyat oleh tim yang berkuasa siapapun politiknya kita sediakan tahu sehingga kampus baru dan lain pun sama buruh selalu ada dari kecil wajar kalau misalkan buruh kemudian Kenapa membahas tadi? Karena ini kemudian ada rekan kita nih dari KSPN nih, Bung Karel, ini seperti apa? Bung, menurut pendapat Bung Karel ini para pemirsa mulia jadi kenapa ini Bung Karel, kenapa kita ini selalu turun aksi, tidak pernah berhenti menolak kenaikan harga BBM? Ya, terima kasih. Mungkin kalau saya, Abang Pak Ais bawa, saya ambilnya juga. puluhan tahun ini jadi serikat buruh, saya sih melihat mungkin dari beberapa orde lama, orde baru, orde reformasi, sepertinya paling enak memang buruh yang dikebiri. Kenapa? Karena posisi buruh ini memang posisi yang paling lemah. Dianggap paling lemah. Paling lemah. Ya. Siapa yang mau lirik buruh? Nggak punya duit, hidupnya pun juga keterbatasan. Sampai sekarang pun sepertinya itu masih dipakai terus. Sampai pemimpin pun nanti yang dalam 2024 pun yang terpilih, buruh ini yang paling enak untuk dijadikan umpan. Karena apa? Kita tahu bahwa sementara ini negara ini sedang diagendakan katanya investasi supaya masuknya pabrik-pabrik besar ke negara kita Indonesia. Padahal yang salah itu, yang keliru sebenarnya bukan buruh, tapi yang keliru itu pembantu-pembantunya presiden nggak bisa kerja, terutama bagian bidang investasi.
kita tahu sendiri bahwa di sana ladangnya uang, apapun juga bisa jadi. Jadi sekarang ini kenapa buruh lagi? Ya buruh ini memang paling makanan empuk sekali untuk pemerintah. Ya contoh sekarang ini sudah Omnibus Law, langsung BBM, itu luar biasa. Dan di sinilah sakitnya buruh. Sudah dikebiri di undang-undangnya, dia tidak bisa bergerak, upah sudah tidak jelas, status pun juga tidak jelas, dan juga kemungkinan di buruh juga posisinya juga tidak jelas lagi. Dan juga sekarang ini BBM lagi dinaikkan. Sekarang pemerintah ini sebenarnya harus jeli dan melihat bahwa posisi buruh ini sebenarnya posisi yang sangat prihatin. Dan juga sebenarnya perlu buruh-buruh kita ini bikin melek pemerintah. Dan kita harus bersatu buruh-buruh ini. Karena kelemahan kita karena buruh tidak bersatu. Sehingga buruh jadi umpannya pemerintah. Kalau kita bersatu, kita banyak federasi, kita banyak konfederasi, tapi semua masing-masing punya ego. Jadi pada saat kita membutuhkan untuk bagaimana menyelesaikan persoalan kita, semua masing-masing mau cari muka. Kalau kita bersatu, karena ini adalah hajat kita, saya yakin apapun yang dilakukan oleh pemerintah untuk selalu membuat buruh jadi umpannya itu akan tidak terjadi. Karena kekuatan buruh ini sangat kuat sebenarnya. Tapi tergantung bagaimana pemimpin-pemimpin buruh mau melihat ini supaya harkat dan martabat buruh ini ke depannya akan lebih baik. Saya yakin kalau kita bersatu, buruh Indonesia, buruh ini, pemerintah pun juga akan tidak bisa sembarangan untuk buruh. Terima kasih. Nah, mantap Bung Karel dari KFN ini. Insya Allah Bung Karel nanti tanggal 10 kita wujudkan itu. Iya. Persatuan buruh Indonesia akan kita wujudkan melalui kita akan lihat nanti di aksi tanggal 10 Oktober. Siap. Karena kan nanti kan ada fase long march-nya ya. Betul. Yang dipimpin nanti Betul. sama Bu Nati, Queen of Long March. Betul. Nah, sekaligus mungkin saya mau tanya Bu Nati gimana ini? Kenapa itu dulu selalu turun aksi menolak kenaikan harga BBM? Silakan. Ya, terima kasih. Memang di situasi dan kondisi buruh ini apa ya, sangat termarginalkan. Karena apa? Di kawan-kawan buruh sendiri memang mereka juga sulit ya, waktunya sudah tidak ada. Kalaupun dia bekerja full, itu satu. Yang kedua, dengan kondisi yang hari ini, dengan adanya undang-undang Omnibus Law, ini lebih-lebih memprihatinkan karena mereka bekerja juga tidak nyaman. Saya ini masih mau diperpanjang kontraknya enggak? Saya masih bisa bekerja enggak? Ini ya sebenarnya sih persoalannya apa ya? Persoalannya kalau dibilang klasik ya bisa iya dan bisa tidak. Yang ketiga, memang soal nasib itu tidak bisa juga kita titipkan kepada orang lain. Nasib itu harus kita lakukan. Bagaimanapun siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, buruh harus berjuang. Enggak bisa serta-merta kita dapat kejatuhan duren, runtuh gitu, enggak. Tetap buruh harus berjuang, buruh harus pintar, buruh harus bersatu. Jangan juga setelah adanya serikat, sekarang ini kan serikat sudah banyak, tapi juga di kota-kotakan. Inilah situasinya. Kalau saya tidak bisa menyalahkan buruh, tapi pemimpin serikat buruh harus bersatu, barulah kesejahteraan kaum buruh ini akan bisa rasakan kan gitu. Ini tinggal tergantung para pemimpin serikat pekerja maupun serikat buruh. Ayo kita bersatu, betul-betul kita memperjuangkan soal nasib kaum buruh yang sudah masuk serikat maupun tidak masuk serikat. Semua kita himbau dan semua kita ajak bersama agar persoalan-persoalan yang terjadi ini bisa kita selesaikan dengan baik. Jangan satu dipanggil presiden, yang lain seolah-olah yang 1 sampai 2 itu bisa mewakili. Kan ini yang menjadi persoalan. Tinggal bagaimana kearifan para pemimpin serikat pekerja dan serikat buruh ini
yang harus bersatu betul-betul mewujudkan kesejahteraan itu, bukan mewujudkan keinginan masing-masing. Tapi kalau ini tentunya butuh waktu dan kebersamaan, persatuanlah yang bisa mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh kan gitu. Jadi bukan soal kaum buruh aja, ini soal bangsa Indonesia. Hari ini kita dininabobokan, yang tadi dikatakan sudah ada BLT, bantuan langsung tunai, BSU. Tapi BLT itu bantuan langsung tewas. Ya, justru inilah sebenarnya bukan itu solusi yang harus diberikan kepada rakyat. Harusnya pemerintah itu harusnya mengurangi bantuan-bantuan yang lain seperti subsidi BLBI yang setiap tahunnya 60 triliun. Itulah ditarik untuk rakyat. Jadi bukan BLT, BSU, ada lagi yang sekarang ini soal ojol itu dapat kupon yang 2 liter seharga 4.000. Sampai kapan itu, Bu? Itu paling berjalan sekitar berapa kali, 4 bulan pun kan nggak tiap hari dibagi. Setelah 4 bulan harga BBM turun nggak? Ya enggak, justru itulah membunuh karakter rakyat sendiri. Karena ini kalau soal bantuan-bantuan itu betulkah itu diterima pada yang berhak atau tidak? Jadi kalau rakyat cerdas, kupon diambil, BLT diambil, BSU Ya. diambil. Setelah itu habis, BBM tetap tidak turun, dia demo lagi aja bareng-bareng. Iya. Makanya bukan itu sebenarnya. Rakyat harus cerdas. Rakyat jangan hanya karena dikasih beras 5 kilo, 10 kilo, diem-diem baik. Tapi besok ngoceh. Mana? Cuma dikasih beras. Untuk lauknya mana? Tapi harapan saya kepada seluruh masyarakat hari ini, jangan hanya sekedar berharap pada orang lain. Karena apa? Jangan sekali-sekali menitipkan nasib pada orang lain. Soal buruh selalu turun ke jalan karena bagaimanapun kita ini kan sebagai oposisi yang selalu mengingatkan kepada pemerintah. Ya, mengingatkan kepada pemerintah. Kita ini oposisi, kita selalu turun ke jalan. Itu bukan karena kita tidak suka dan tidak senang dengan pemerintah. Tinggal tergantung pemerintahnya bisa nggak mengkaji apa sih sebenarnya yang harus diambil keputusan untuk rakyat, untuk kaum buruh supaya nggak turun ke jalan. Ini sebenarnya itu jawabannya, bukan BLT, BSU atau bantuan segala macam, tapi yang harus kita bicarakan bersama, kita duduk bareng, yang harus diambil solusinya seperti apa. Yang lebih menyedihkan lagi adalah hari ini justru pemimpin negara menantang pada rakyatnya, padahal pemimpin negara itu bisa datang ke situ kan dapat mandat dari rakyat. Inilah sebenarnya kekeliruan yang dibuat oleh Presiden. Seharusnya jangan sekali-sekali mengungkapkan kata-kata itu. Karena apa? Itulah harimaumu adalah mulutmu. Ya, mulutmu harimau. Ya, apalah dibalik-balik seperti itu. Sama. Inilah Sama aja. Mulut harimau, mulut Makanya harimau. begitu, ya, pemirsa ya. sebenarnya inilah yang harusnya. Bisa juga, Mari, kami ini rakyat enggak benci, kami juga enggak dendam. Tapi kalau kami diajak duduk bareng mencari solusi untuk siap. Bangsa dan negara ke depan, kami siap. Jangan kami dianggap sebagai lawan. Tapi kami ini adalah oposisi yang harusnya memberikan masukan untuk para pemimpin negeri ini. DPR maupun Presiden dan yang lain-lain. Inilah tugas kami, kewajiban kami sebagai rakyat yang harus kita lakukan. Bukan kalau kita menjadi pendukung, itu pendukung yang membagi kita. Saya rasa itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah ya, ini menarik tadi ulasan dari Bu Narti bahwa di situ ada BLT, di situ ada BSU, di situ ada kupon bahan bakar untuk kawan-kawan ojol. Dan juga tadi bukan persoalan benci dengan personal ya, bukan. Jadi kita tidak benci kepada
Bapak Jokowi secara personal atau pribadi Pak Jokowi, tidak. Tapi kebijakan Pak Jokowi yang merugikan kami itu yang kami lawan. Yang membuat sakit hati. Membuat sakit hati. Begitu juga dengan anggota DPR yang seharusnya membela rakyat, malah ikut serta menindas rakyat dengan menyetujui kenaikan harga BBM. Dan saya yakin anggota DPR juga bukan orang bodoh. Di sana banyak profesor, doktor, SH, MH, dan segala macam teteh bengek. Ya kan, gelar sampai 7. Ya kan, gelar kesarjanaan. Tapi mikirin kesejahteraan rakyat itu nggak ada gitu loh. Kok mau-maunya gitu loh dengan alasan bahwa subsidi BBM ini terlalu besar gitu loh. Janjinya Tiba-tiba mana? Gitu. mau menyetujui kenaikan harga BBM yang ditawarkan oleh pemerintah. Ini kan fungsi Anda sebagai anggota legislatif yang mengawasi jalannya pemerintahan, yang mau mendengarkan dan mengakomodir daripada pendapat rakyat sebagai konstituen Anda, itu Anda tidak jalankan gitu loh. Sehingga wajar orang tidak berhenti-berhenti untuk melakukan demonstrasi menolak kenaikan BBM. Nah, belum lagi persoalan BLT, BSO, dan sebagainya menimbulkan problem tersendiri. Misalnya BLT, ya kan, itu menimbulkan membuat wadah baru untuk korupsi. Nah, kemarin kita lihat tuh bantuan BLT atas nama infak ke masjid dipotong 100.000. Udah itu ada yang keberatan, tiba-tiba diviralkan, dibalikin duit 100.000 itu ke masyarakat. Ini gimana gitu loh. Bantuan Belum lagi di RT itu kan misalnya ada 100 kakak, yang terima cuma 3, ya 97-nya ngamuk. Jadi Pak Jokowi ini memberikan masalah tambah banyak masalah, bukan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu loh. Dia mengadu Ya kan? domba. Dia sama halnya 3 orang di kakak ini tingkat RT dikeroyok oleh 97 orang. Nah, yang pusing siapa? Pak RT, Pak RW yang klarifikasi. Ini benar-benar sebuah solusi yang hanya menambah ruwet bangsa ini, gitu loh. Belum lagi masalah bantuan subsidi upah yang mendapatkan hanya upah 3,5 juta ke bawah. Kalau Nah, itu tercatat. Itu pun yang diambil dari data BPJS. Nah, pertanyaan seriusnya adalah bagaimana dengan petani? Itu juga kelompok pekerja. Bagaimana dengan nelayan? Itu juga kelompok pekerja. Bagaimana kawan-kawan kuli bangunan yang kelompok kerja yang tidak didaftarkan oleh perusahaan ke BPJS? Mereka nggak kebagian dong. Terus di mana letak keadilannya? Gitu loh. Nah, ini kebetulan ada senior kita juga ini, Pak Andi Baso ini. Gimana ini, Bang? Pertanyaannya, kenapa buruh selalu turun terus demo untuk menolak kenaikan harga BBM? Terus solusi yang ditawarkan pemerintah kayaknya tidak menjanjikan ya. Menurut Abang gimana? Ya, kalau buruh memang sudah terstigmatisasi dalam posisi bahwa semua gerakan itu buruh hanya bisa bermodalkan turun ke jalan. Karena ini stigma yang dibangun oleh pemerintah dengan ketidakmampuan pemerintah menjabarkan undang-undang dasar negara kita bahwa setiap warga negara berhak mendapat penghidupan yang layak. Hak itu melekat pada setiap individu yang ada di Republik Indonesia. Jadi kalaupun penyampaian daripada buruh itu turun ke jalan, itu adalah cara yang paling gampang disampaikan oleh buruh untuk memperlihatkan eksistensi kelembagaan daripada buruh tersebut. Ada yang menarik tadi, sudah membahas tentang BBM. BBM itu selalu ya diarahkan bahwa ada penyesuaian harga. Tidak tepat sasaran yang namanya subsidi. Padahal sebetulnya subsidi yang dilakukan oleh pemerintah juga kita tidak tahu subsidi apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui BBM. Selalu pemerintah mengatakan harga BBM itu sangat murah dibanding negara lain. Sekarang yang menjadi pertanyaan kita sebagai rakyat, bukan hanya sebagai buruh, sebagai rakyat, berapa sih harga keekonomisian daripada 1 liter BBM yang ada di negara kita? Berapa harganya? Sampai sekarang dari sekian kabinet yang berganti belum pernah ada yang bisa mengungkapkan berapa harga ekonomis daripada BBM yang dihasilkan. Alasan yang paling gampang oleh pemerintah untuk menutupi anggaran dari negara ini adalah mengatakan pengalihan subsidi. Dan siapa yang menerima subsidi tersebut juga tidak pernah diungkapkan oleh pemerintah, hanya mengatakan tidak tepat sasaran, bahwa subsidi itu maka mesti dialihkan. Saya rasa itu bentuk stigmatisasi
dari pemerintah terhadap rakyat. Buruh adalah merupakan pengejawantahan dan perwakilan pemikiran dari sebagian besar rakyat Indonesia. Karena konotasi buruh itu di Indonesia cenderung masih disederhanakan. Bahwa buruh itu hanya ada di pabrik. Sebetulnya buruh bukan hanya di pabrik. Semua orang yang bekerja tadi, Mas Daeng sudah mengatakan bahwa juga orang petani itu bagian daripada buruh. Ya, dan buruh yang terdaftar di negara kita ini masih sangat kecil dari semua kelompok kerja di Indonesia. Angkatan kerja di Indonesia itu lebih kurang 180 juta orang. Tetapi yang jadi yang terafiliasi dalam serikat buruh tidak lebih dari 10 juta orang. Nah, itu satu stigmatisasi yang juga dilihat oleh pergerakan buruh yang tidak pada tempatnya. Jadi kalau menurut saya, pemerintah, tadi Ibu Narti mengatakan, rakyat itu perlu diajak bicara. Saya rasa rakyat sudah diajak bicara hanya untuk kamuflase. Untuk menaikkan harga, rakyat diajak bicara, setelah diajak bicara tetap aja naik BBM. Gitu ya. Belum pernah ada yang namanya setelah diadakan dialog, pemerintah menunda kenaikan sesuatu kebijakan. Tidak ada. Selalu hanya menjadi kamuflase. Niatnya untuk memang menaikkan harga itu sudah ada sebelum melakukan pembicaraan. Jadi forum dialog berubah menjadi sosialisasi. Forum dialog hanya mencari pembenaran. Oh, legitimasi ya? Legitimasi bahwa dia sudah melakukan penyampaian kepada rakyat. Harusnya dialog, ternyata sosialisasi. Ya, jadi bentuknya begitu. Jadi bagaimana buruh bisa berhenti bergerak sebelum peranan dan fungsi berjalan sesuai dengan ketentuannya. Saya rasa itu yang sangat perlu diperhatikan. Jadi kalau buruh dinyatakan untuk bisa berhenti bergerak, bisa saja selama dialog itu bisa berjalan dan terbukti hasil dialognya itu ada jalan keluar. Kalau tidak ada ya sama aja, bohong, pasti aja turun lagi. Iya, jadi satu-satunya cara adalah satu-satunya cara pemerintah untuk kali ini kembalikan harga BBM. ya. Kembalikan harga BBM. Karena jujur, rakyat yang sangat di bawah itu sangat menderita. Ya. Kita lihat ini pedagang di depan. Dia nggak mungkin berani menaikkan harga jualannya. Kalaupun dia naikkan, dia sudah berhitung sangat matang dan sebetulnya dia bukan menaikkan harga, dia mengurangi untungnya. Ya. Mengurangi untungnya. Jadi dia tidak pernah memperoleh kenikmatan. Coba ditanya. Yang namanya rakyat kecil, dia punya kemampuan mensekolahkan anaknya paling tinggi itu ke SMA. Ya. Sedangkan bapaknya sudah bekerja dari pagi sampai malam, hasilnya cuma bisa menyekolahkan anaknya. Bagaimana mau melakukan perubahan? Jadi pemerintah untuk menyatakan mensejahterakan rakyat itu masih jauh dari harapan rakyat, ya, jauh dari api dari panggang gitu ya. Jadi mungkin tercapai hal tersebut. Jadi kalaupun pemerintah masih dengan style ini, kasar-kasarnya kalau bahasa joroknya, lebaran monyetnya nggak akan ada perubahan. Lebaran monyet pun tidak ada perubahan, pemirsa. Ingat itu. Kalau kita tidak mau melakukan, pemerintah tidak mau berbesar hati, membuka diri, menyampaikan apa, kenapa dan mesti dia menaikkan itu untuk menutupi apa pembiayaan apa yang diikuti, itu tidak akan pernah selesai. Saya rasa itu yang perlu kita pahami bersama. Dan buruh bergerak. Dan saya mengharapkan kepada buruh, harapan buruh, memang buruh sudah sukar berpikir baik sekarang. Karena semua sebagian besar buruh status kontrak. Dia 6 bulan, ada yang 1 tahun. Kalau ini hari dia ikut bergerak, besok habis kontraknya nggak mungkin diperpanjang lagi. Nah, dia akan kembali menjadi kelompok masyarakat marginal. Kelompok masyarakat marginal itu ya menjadi tukang sate, di pinggir jalan, jadi apa nggak ada orang yang dari buruh itu, mungkin ada tapi satu di antara sekian ratus ribu orang yang melakukan itu. Tapi kalau sebagian besar setelah dia berhenti jadi buruh, dia menjadi kelompok marginal lagi, dari segi ojek, daripada asongan, tukang parkir masih bagus lah dalam posisi itu. Tetapi yang jadi masalah ya begitulah kadang. Dan juga pemerintah mengatakan mengatasi tingkat pengangguran, saya rasa kalau mau begitu, saya rasa tidak sampai pemerintah melakukan pengatasan pengangguran. Sebagai contoh, saya bekerja di pabrik 6 bulan, status saya di KTP saya adalah pekerja swasta. Setelah saya menganggur, apakah berubah di KTP saya menjadi pengangguran? Tidak ada. Tetap aja Tetap aja dia pegawai swasta. Jadi
kalau juga pemerintah sudah menentukan tingkat pengangguran adalah pengangguran dalam data berkali berkurang, dalam realita masyarakat tidak. Jadi tidak sesuai antara pernyataan dengan kenyataan. Ya, Begitu ya. Kita kira-kiranya lah begitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Adi Baso. Nah ini kita dengar dulu nih dari Mama ini masalah kenapa juga ini Mama ini teriak terus nih di jalan nih terkait masalah kenaikan harga BBM. Saya persilakan perwakilan dari ARM. Salam. Kami sebagai mama turut sedih dengan kenaikan harga BBM yang saat ini terjadi. Soal ini ya, tak campur-campur Rego Sakmono itu gajinya bapaknya sebagai buruh tidak naik, tapi emak-emak yang sudah diberikan gaji sama bapaknya untuk mengepos pos yang sudah dipaskan seperti beras, minyak dan lain-lainnya tidak ada tambahan, tapi untuk beli BBM dipeskin lebih banyak. Artinya jatah untuk rumah, jatah untuk makan di rumah, jatah untuk mengasih makan anak-anak kita dengan gizi yang cukup, dengan makanan yang sehat itu hampir nggak ada. Jadi sekarang itu bukan lagi 4 sehat 5 sempurna, Nah. 4 sehat 5 sembarang. Makan mie aja kita makan mie aja naik ya, benar ya. Inilah dialog emak-emak yang selalu dipermasalahkan adalah bapak gaji nggak naik, tapi kebutuhan membengkak. Kira-kira Mama kamu nggak di rumah? Pasti Restoran ngamuk Waduh, lah, pasti ngamuk. ditutupin pintu nggak? Dikasih selimut nggak? Nah, itu salah satu dari baik. Nah, Aduh. kita nah, itu dia. Kewajiban. Nggak naik gaji tapi minta jatah terus, wah. Meskipun kita melakukan negari namanya itu adalah surga, supaya dapat surga kita tetap melakukan, tapi hatinya nelongso, anak hera mangan yang enak, gizinya berkurang. Jadi gimana masa depan anak-anak kita nanti kalau gizi aja nggak terpenuhi, kekurangan asupan gizi. Padahal mereka adalah masa depan bangsa. Otomatis Bapak harus berpikir ulang, Bapak Presiden yang terhormat. Tapi tolong jangan benci suami, bencinya sama kebijakan Jokowi. Nah, gitu saya loh. memang tidak benci Jadi nanti suami. kebencian ada salah sasaran kalau cara itu kan ngeri-ngeri sedap kita ini. Jadi gini Kaum lah Pak. bapak-bapak. Pak, tolong Pak, dengarkan suara rakyat. Karena kami bersuara bukan ngana ngawur, tapi Iya. memang fakta. Iya. Jadi begitu aja deh. Ya, Terima kasih. listrik di mana? Listrik Iya. tanggal 1 Oktober ini katanya mau naik. Iya. Sedangkan Bapak akan membagikan kompor listrik ke masyarakat nanti. Padahal ya itu kalau memang nggak jadi, tapi kita harus waspada. Biasanya kalau nggak jadi itu ada prank-prankan. Iya. Kita harus siap tetap. Iya. Tapi saya tetap berharap Bapak punya kebijakan yang tidak menyengsarakan rakyat ya. Tolong Pak, tolong. Rakyat akan geruduk Bapak kalau memang Bapak tidak konsekuen dengan kata-kata ini. Oke, jadi itu menarik tadi ini dari Bu Tita, perwakilan tadi persoalan listrik ini memang menarik juga nih. Ini subsidi 450 kVA itu diganti jadi 900. Nah, betul. Dihapus 450 jadi 900. Kemudian kompor itu tadinya 1.000. nah, sebentar. Nambah lagi dong. Nah, sementara baru kemudian diganti dikasih kompor. Nah, kalau dikasih kompor 900 kVA itu tidak cukup. Yang ada yang terpaksa mau nggak mau menjadi 1.300. Nah, terus kemudian tarif listrik naik, gaji nggak naik, BBM naik. Nah, terus mau dibayar pakai apa? Semakin menderita. Mau dibayar pakai daun? Kan nggak mungkin. Ini juga ini pemerintah ini memberikan solusi yang sangat sesat, menyesatkan. Nah, ini kita lihat nih, lagi ada ini nih. Salah satu buruh yang paling terdampak adalah buruh transportasi. Nah, kebetulan ini ada ketuanya ini di sini nih. Bung Fernando ini sini Bung Fernando. Oke. Bung Fernando ini udah dari kemarin gondoknya ini gara-gara kenaikan harga BBM. Karena setoran nggak cukup, setoran ke bos nggak cukup, setoran ke rumah juga nggak cukup. Aduh, Akhirnya tidur di luar. Tidur di terminal. Tidur di luar. Aduh, ya Allah. Ya, silakan Bu Nando. Oke, selamat siang. Perkenalkan diri dong. Ya, Fernando dari Federasi SP Transportasi Nasional. Ya. Selamat siang pemirsa. Ya. Selamat siang seluruh
rakyat Indonesia. Jadi apa yang disampaikan Presiden KBN itu ya memang itulah kondisinya. Ya. Justru saat ini kondisi realitas di pelabuhan khususnya Ya. itu bongkar muat yang biasanya hampir 5 hari dalam 1 minggu maksimal saat ini maksimal 3 hari, bahkan ada yang 2 hari. Waduh. Ini udah mulai terasa. Udah mulai terasa. Udah ya? mulai terasa dampaknya, Ya, betul terasa. Ya. Karena apa? Karena biaya operasional alat-alat tersebut ya mau tidak mau naik. Sementara mereka belum menaikkan Ya. tarif. Nah, kalaupun ada kenaikan tarif, ya tentu praktis akan ada banyak pihak yang akan protes terhadap kenaikan tarif ini. Ya. Ini perlu jadi early warning bagi Kementerian Perhubungan. Namun saya juga patut berterima kasih kepada jajaran Kementerian Perhubungan, ya kan, berkat orasi-orasi kita kemarin di Kemenaker. Ya rencananya sih katanya nih dari Kementerian Perhubungan tuh akan melakukan sidak Iya ya pasti terhadap pasti, pelaksanaan konvensi ILO di pelabuhan, Nah, seluruh pelabuhan. ngomong-ngomong Itu udah sidak, rencananya. Rencananya minggu depan katanya. baru rencana. Nah, tapi nggak apa-apa, kita lihat aja dulu, Ya, kita ya, buktikan, ya kan, apakah benar? Ya kan, kira lupa tuh. Kalau sidak, Ya mudah-mudahan aja tidak, ya kan, tapi sepertinya itu. kalau sidak nggak boleh direncanakan. Ya. Ini bukan sidak. Ya itu. Ya itu dengar namanya informasinya seluduk. demikian, Ya. Bang. Namanya seluduk. Ya, Gitu. Terus berikutnya juga ini kan, ya dari kebijakan yang sangat-sangat merugikan bangsa dan negara ini, ada juga kebijakan tersebut menguntungkan beberapa gelintir pihak. Ya. Nah, ini juga perlu disoroti oleh kawan-kawan kita. Siapa gitu yang loh. untung itu? Ya produksi voltameter lah, baterai volta. Oh. Itu hanya 4 orang itu loh, Oh. 4 pihak. Nah, inilah oligarki. Ya. Nah, di mereka itu untung dari penderitaan kawan-kawan, penderitaan rakyat. Oh. Bayangkan perubahan baterai itu, Ah. ya kan, rata-rata tuh 3.500.000. Iya. Nah, kali berapa ribu kendaraan? Berapa juta kendaraan? Ya. Yang katanya Presiden untung 2.000 triliun. Padahal kalau kita perhatikan, itu bisa ribuan triliun nanti biaya tersebut bila dikolektifkan jumlahnya. Ya. Artinya apa? Nah, ini juga jadi nggak jelas. APBN diuntungkan bagaimana? Belum lagi saya dengar-dengar rencananya seluruh pemerintah daerah itu akan merubah kendaraan-kendaraan operasionalnya, ya kan, dikonversi ke baterai. Oh. Nah, penggunaan baterai. Artinya kalau kendaraan pemerintah tentu akan memberatkan APBN. Ya. Nah, artinya apa lagi? APBN itu kan bersumber dari pajak rakyat, Iya. pajak buruh, pajak kita. Iya. Masa kita membiayai terhadap sesuatu yang nggak benar sih, kan kira-kira demikian. Nah, ini juga perlu juga kita pertanyakan. Itu yang pertama. Yang kedua juga, ya saya juga coba mohon penjelasan kepada Kementerian Perhubungan. Saya perhatikan itu Permenhub sudah mengeluarkan dari tahun 2019 tentang tata aturan mobil listrik. Tapi kok saat ini Presiden Republik Indonesia menginstruksikan Menko Marves sebagai eksekutor. Ada apa ini? Ya kan? Kok aneh, seharusnya kan pelaksana dari Teknis, pemerintahan itu adalah Perhubungan. Kementerian Perhubungan. Iya. Kenapa kok Kementerian Perhubungan? Karena memang itu tinggalkan. karena memang itu Menteri Menko Marves itu menteri segala urusan. Ya bukan begitu dong. Kan aturannya kan Kementerian Perhubungan yang menerbitkan. Dia serahkan kepada Kementerian Perhubungan dong. Iya, Bukan Menko Marves. Oh, gitu. Kan begitu. Oh, Nah, ini juga harus jelas. Nah, ini. Yang lain nggak bisa kerja. Ya. Bukan masalah nggak bisa kerja. Kalau saya perhatikan, Kementerian Perhubungan udah dari 2019 sudah menerbitkan peraturan tersebut. kalau saya- Artinya sudah siap. Jangan sampai cuma menerbitkan aja. Ya, pelaksanaan nggak Kalau bisa. memang semua kebijakan itu hanya Bapak Luhut yang selesaikan, sebaiknya menteri yang lain mundur aja. Karena negara ini cukup satu presiden, Cukup satu satu wakil menteri. presiden, Menteri, satu satu menteri, menteri. segala urusan. Selesai urusan. Ya, Makanya kami kita semua- menghimbau kepada Kementerian Perhubungan jangan sampai dijadikan Ya. stempel Ya. bagi yang memiliki kepentingan Aduh. terhadap Wah, memang. keuntungan. Oh, Lebih oke, baik mengundurkan guys. diri lah. Ya. Capek Oke, nanti. iya. Karena beban tanggung jawab secara politis itu dari Kementerian Perhubungan, sementara yang menikmati keuntungannya kementerian lain kan. Ya. Begini, Ya, kalau ya. tadi kalau semua kementerian itu dipangkas dan hanya satu, otomatis APBN berkurang. Jadi ada bagusnya, gitu. Ya. Berkurang. Itulah sebenarnya saya sepakat kalau
menteri yang lain dihapus, satu aja. Jadi Iya, menteri yang lain mengundurkan diri dari kabinet. Oh iya, seperti Karena itu. kan Kayak mengurangi dihargai. jatah. Iya, Mengurangi jatah. nggak dihargai. Mudah-mudahan lah Kementerian Perhubungan dengar suara kita ini. Ya. Bagaimana membiayai partai politik? Begitu ya. Jadi menteri itu sebagai simbol partai politik dalam rangka mencari harta pampasan perang, begitu. Bagian daripada proses pembagian kue lah. Oh begitu, ya. Saya teruskan dulu. Jadi, Iya, terusin. ya kalau bisa Pak Budi Karya Sumadi ya belajarlah dari Menhub sebelumnya Bapak Ignatius Jonan, dia gentleman lah. Ya. Nah, Lebih baik mundur Ya. daripada Tidak dihargai. Kementerian Bapak itu tidak dihargai ya kan. Bapak Budi Karya lebih semua bangga. menterinya juga Saya yang memang nggak kami benar lebih bangga mundur. dengan Pak Ignatius Jonan. Ya, jadi ada Ya mohon Pak Ignatius, bukannya kita mau Kompor-kompori. memuji Pak Ignatius Jonan ya, memang Kenyataan. lebih konkret. Ya. Kebijakan Pak Ignatius Jonan, Pak Dirasakan. Agung Gumelar tuh lebih konkret gitu. Konkret Kalau dan yang tidak dirasakan. sesuai dengan hati nurani ya berani melakukan jabatan. Itu dia. Harusnya ada begitu. Saya pikir itu ya dari saya. Yang jelas situasi di lapangan saat ini ya kan di pelabuhan angkutan trailer itu semua sudah berkurang, hampir di 65% berkurang, tinggal 35%, ya tinggal menunggu waktunya aja ini. Ya kalau memang nanti tanggal 10 Oktober sesuai dengan perencanaan kita lakukan upaya maksimal terakhir ya kita siap. Saya sampaikan demikian karena kemarin juga saya secara khusus ketemu dengan Pertamina. dengan presidium kita lah ya. Ya. Nah, cuman dia bilang tahan dulu, ya udah nggak ada masalah. Yang jelas kita siap kok karena ini sudah 35% kekuatan di bawah ini kesanggupan berjalan ekonominya, 65% itu sudah hands up. Oh gitu. Ada kemarin kan masih lumayan dia. Sekarang tinggal 35% gitu. Jadi 65% itu sudah hands up begitu. Ya, udah angkat tangan lah ya. Udah angkat tangan. Tinggal nunggu waktunya aja ini Pak Menteri, mohon Pak Menteri dengarkan lah. Tidak ada subsidi juga ya? Sampai saat ini belum ada subsidi. Tidak ada subsidi buat Belum perempuan. ada. Waduh. Belum ada subsidi. Bagaimana ini katanya untuk para besok pengemudi, sudah ada. Untuk para operator belum ada subsidi sama sekali. Oke. Janji tinggal janji. Oke, Ya. silakan dilanjut Pak Pres ya. Oke, terima kasih Bung Nando. Memang menarik juga ini pernyataan-pernyataan dari kawan-kawan. Ini kita bicara situasi dan kondisi keadaan yang sebenarnya. Karena beliau ini adalah mengerti paham betul situasi yang ada di pelabuhan kita, buru-buru di pelabuhan. Dan ternyata dari diskusi tadi itu bukan pelecehan, itu tidak hanya ada di gender, ya kan? Laki-laki. Tetapi pelecehan itu ternyata ada juga di lembaga kementerian, gitu loh. Dengan adanya bahwa menteri segala urusan yang urus, ini tentu saja pelecehan bagi kementerian yang lain. Nah, mungkin diskusi kita ini sudah panjang lebar. Nah, kita minta nih closing statement dulu nih, singkat, padat dan jelas dari masing-masing pembicara tadi untuk menyampaikan harapan dan seperti apa nih buruh kedepannya mengantisipasi situasi kehancuran perekonomian bangsa kita saat ini. Nah, dari Bung Karel dulu, silakan Bung. Iya, terima kasih. Yang pertama mungkin saya berharap pada teman-teman buruh, jangan egois, juga jangan jadi penjilat sebenarnya, jadi penjilat pemerintah. Kita harus benar-benar bersatu karena misi kita sama. Bagaimana kita mengangkat harkat martabat buruh. Jadi jangan sampai kita menjadi antek-anteknya pemerintah sendiri. Jadi Anda telah membohongi bukan saja buruh tapi keluarganya. Dan Anda tanggung jawab itu luar biasa itu. Dosanya Anda tanggung itu luar biasa. Jadi kalau memang jadi pemimpin buruh, jadilah pemimpin buruh yang sejati. Yang benar-benar mau mengangkat harkat dan martabat buruh itu sendiri. Tapi bukan menjadi pemimpin bancaan atau pemimpin mainan oleh pemerintah itu sendiri. Dan saya berharap pada buruh, Anda harus sekarang berani untuk bergerak. Karena segala sesuatu bukan pada orang lain. Kehidupan ini akan berubah, tapi pada diri kita sendiri. Maka buruh yang ada di Indonesia ini, mari kita bersatu sama-sama, kita lawan apabila ada hal-hal yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak sesuai dengan harapan kita, terutama Omnibus Law ini sangat memprihatinkan kita. Kalau buruh tidak bergerak, maka segala sesuatunya bukan saja Anda, tapi anak Anda pun juga akan tidak dapat apa-apa kelak. Terima kasih. Oke, mantap. Bung Karel kayaknya lagi curhat nih. Enggak seru. Bu Andi masuk, silakan. Jadi pada prinsipnya sih, Ya. buruh mesti memahami menyadari fungsi dan perannya bahwa dia adalah bagian daripada roda penggerak pembangunan nasional.
bagian juga dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dalam berkedudukan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 atau hak mendapat pendidikan yang lain. Maka untuk memperoleh kelayakan itu tidak bisa ditinggal diam, bergerak, berjuang. Karena gerakan itu memberikan energi positif untuk melakukan perubahan. Saya rasa itu. Oke, terima kasih. Ya, Bu Narti. Ya, terima kasih. Apa yang tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak boleh berpangku tangan dan kita juga tidak boleh menitipkan nasib pada orang lain. Siapa lagi kalau bukan kita? Kapan lagi kalau nggak kita yang harus memulai? Karena semua ini, perjuangan ini adalah membutuhkan satu dengan yang lain. Maka keegoan, persoalan besar dan kecil. Tapi kalau kita sama-sama, kita jahit, kita rajut bersama, pasti perjuangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia pasti tetap cepat dan lambatnya kita akan raih. Karena itu semua tergantung pada kita semua. Inilah sebenarnya saya mengajak seluruh rakyat Indonesia, khususnya kaum buruh. Mari kita sama-sama turun ke jalan. Kalau kita tidak juga mau memperjuangkan dirimu sendiri, jangan sekali-sekali menitipkan nasibmu pada orang lain. Jangan juga ke depan anak cucu kita menjadi korban, karena korban itu dari kita semua. Karena kita tidak mau berbuat apa-apa untuk negeri, untuk bangsa dan negara, untuk kemajuan anak-anak kita ke depan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ya, Kang Ais. Closing, Kang Ais. Ya, pada teman-teman dulu yang ada di tanah air bahwa dua hal hanya menunjukkan bahwa kelompok itu betul, tapi mandirian, individualitas jadi kunci soal akses. Kemudian yang kedua, bahwa perjuangan itu adalah sebuah gagasan. Dia bisa menciptakan nanti masa mereka. Jadi siapapun dia segera terlibat ambil tempat di setiap masyarakat yang ada di dalam bentuk apa biaya hari itu teman-teman buruh isu soal besok mungkin soal besok ada soal kebutuhan besok ini banyak berbagai macam isu apapun itu ambil tempat dan masuk ke terima kasih. Oke, Bung Nando, closing. Oke, untuk closing time ya kan, closing statement saya pikir ya kembali saya mengimbau kepada rekan-rekan aktivis serikat buruh ya kan, sudahlah kita tinggalkan ego kita ya kan, kita buang jauh-jauh, kita lihat saat ini adalah momentum bagi kita bersama. Holopis kuntul baris, momentum bagi kita bersama menunjukkan keberpihakan kita. Kebenaran itu bukan karena faktor pandai, kebenaran itu bukan karena faktor jabatan, tapi kebenaran itu ditentukan keberpihakan kita kepada situasi dan keadaan. Nah, bila keberpihakan itu nyata saat ini, kita berpihak pada kaum terzalimi, kaum tertindas, maka kita masuk golongan orang-orang yang dapat berkat dari Yang Maha Kuasa. Amin, amin. Tapi kalau kawan-kawan semua yang sudah diberikan karunia tidak memanfaatkan berkat tersebut untuk berpihak pada ketertindasan, saya pikir sia-sia teman-teman. Karena apa? Karena waktu akan menentukan bahwa keputusan teman-teman, keputusan kami adalah keputusan sesuatu yang pasti. Bahwa perubahan itu pasti. Tidak ada perubahan itu yang tidak pasti. Jadi saya kembali lagi mengimbau kepada kawan-kawan sesama aktivis ya kan. Mari kita bersama-sama. Jangan berpikir si A maju, si B maju, tidak. Inilah waktunya kita menunjukkan kebersamaan kita. Holopis kuntul baris. Ini kalimat apa? Ajimat. Holopis kuntul baris. Jadi supaya kita buktikan ya kan. Dan bukan kita memusuhi Jokowi, bukan. Yang kita lawan itu adalah oligarkinya. Dan kebijakan yang dihasilkan. Dan kebijakan oligarki tersebut yang menguntungkan beberapa gelintir pihak. Seperti tadi saya sudah sampaikan, hanya 4 pihak yang diuntungkan terhadap kebijakan tersebut. Artinya apa? Kan sungguh-sungguh luar biasa
merugikan sekian juta rakyat Indonesia hanya menguntungkan 4 orang. Nah, kan itu. Jadi kepada Pak Jokowi, mohon Pak Jokowi mengerti, ya kan? Sadar, jangan sampai Pak Jokowi dimanfaatkan hanya untuk kepentingan oligarki tersebut. Lihat, ratusan juta rakyat Indonesia bergantung pada pemikiran Bapak, bergantung pada tanda tangan Bapak. Segera cabut undang-undang Omnibus Law, Cipta Kerja, batalkan kenaikan BBM. Insya Allah Pak Jokowi, insya Allah situasi akan kembali normal. Dan kami pun siap berdialog, diskusi bagaimana menyikapi ini. Kalaupun situasi di 2023 yang akan datang itu penuh dengan abu-abu, kegelapan, mari kita bersama-sama menghadapinya Pak Jokowi. Kami juga nggak rela kok bangsa dan negara ini terpuruk untuk periode yang akan berikutnya. Karena apa? Ingat Pak Jokowi ya, tolong ingat, tolong dicatat. Yang menyelamatkan perekonomian Indonesia saat krisis ekonomi tahun 98 adalah rakyat kecil. Lihat itu pedagang-pedagang kecil di bawah, di pinggir jalan. Mereka lah kekuatan ekonomi yang menyelamatkan ekonomi bangsa dan negara. Artinya, pahamkan Pak Jokowi, tanpa pemerintah pun rakyat ini sanggup kok Pak menyelamatkan dirinya. Namun kita perlu legitimasi kepada bangsa lain bahwa kita punya lembaga pemerintah. Begitulah Pak Presiden. Jadi mohon Pak Presiden memahami dan mengerti. Mari dengan ciri dan karakter Bapak yang wong cilik, perhatikan suara kami ini. Mohon Pak ya, apabila tidak, maka bukan tidak mungkin prediksi-prediksi ahli ekonomi di 2023 yang akan datang itu penuh dengan kegelapan bagi negara kita. Mumpung masih ada waktu Pak, mumpung masih ada waktu sebelum segala sesuatu terjadi. Saya pikir itu aja dulu dari saya persilakan kembali kepada Presiden KBMI. Terima kasih. Ya, terima kasih semuanya para pemirsa yang menonton tayangan ini dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Itu tadi diskusi-diskusi santai kita dengan, tapi serius ya, karena apa yang disampaikan tadi itu adalah benar-benar bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia, khususnya kaum buruh, anggota Federasi Serikat Pimpinan Anda hari ini sudah bertarung mati-matian di puncak, di pusat untuk menolak kenaikan harga BBM, juga minta mencabut undang-undang Omnibus Law. Tapi kita tetap meminta partisipasi seluruh anggota kita, ya kan? Jangan terlalu banyak dalil lah untuk menghindar dari instruksi organisasi dalam rangka mensukseskan nanti aksi tanggal 10 Oktober 2022 di Istana Negara. Karena ini penting buat kita, masa depan kita di sini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan pernah berharap dengan kekuatan-kekuatan lain. Karena dengan kekuatan buruh yang terstruktur, sistematis, dan masif, yang mampu bergerak secara cerdas, berani, dan militan, tentunya akan mampu mengubah kebijakan pemerintah saat ini menjadi yang tadinya tidak pro kepada rakyat, menjadi pro kepada rakyat. Dan seperti kawan-kawan ketahui, kami baru juga datang dari daerah, penderitaan rakyat sudah semakin parah. Tadi didengarkan tadi buruh-buruh pelabuhan menderita, begitu juga kawan-kawan kita di daerah. Daya beli masyarakat sudah menurun. Kemudian harga-harga sembako naik lebih tinggi, bahkan di daerah penghasil telur, padi segala macam, kok harga berasnya lebih mahal daripada di Jakarta. Tempat jual lebih murah di Jakarta. Ini suatu hal pemandangan yang sangat menurut saya tidak logis. Karena daya beli sudah semakin menurun, inflasi semakin tinggi. Ingat, dolar juga sudah naik terus nih. Sekarang udah 15.300 lebih. Dan ini makin mendekati ciri-ciri bahwa akan terjadi resesi ekonomi di Indonesia. Dan tentunya rakyat tidak tinggal diam. Dan pasti dengan kemandirian rakyatlah bangsa ini akan terselamatkan. Namun sayangnya pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, yudikatifnya kadang-kadang kagak tahu diri. Diselamatkan oleh rakyat, setelah terselamatkan malah injak rakyat lagi. Ini kan brengsek. Yang begini-begini ini. Jadi kita berharap nanti dalam aksi 10 Oktober nanti seluruh elemen masyarakat,
bisa bersatu padu, satukan langkah, satukan tujuan, satukan visi kita dengan 3 tuntutan, yaitu batalkan kenaikan harga BBM, cabut undang-undang Omnibus Law. 3 adalah tolak rancangan undang-undang KUHP. Keempat adalah turunkan harga-harga sembako. Yang tadi didengarkan tadi keluh kesah emak-emak, keluh kesah rakyat kecil yang hari ini sudah tidak bisa lagi menikmati 4 sehat 5 sempurna, tapi 4 sehat 5 sembarang. Karena saking nggak beli udah semakin lemah ini. Dan yang enak Pak Jokowi, tolong Pak Jokowi jangan pikirkan 100 juta menengah ke atas. Bapak harus memikirkan nasib 200 juta orang ini menengah ke bawah. Sebelum Anda menyelamatkan orang kaya, amankan dulu orang-orang miskin. Karena siapa yang mampu menahan marahnya orang-orang miskin, orang-orang yang lapar. Karena ketika orang-orang lapar, orang-orang miskin ini sudah marah, karena perut, tidak ada satupun kekuatan yang mampu membendung kemarahan itu. Karena persoalan perut, karena persoalan survive, karena persoalan hidup dan kehidupan, persoalan harkat dan martabat sebagai manusia yang memang harus selalu dimuliakan. Nah, untuk itu kawan-kawan buruh, sadarlah sesadar-sadarnya. Ingat, perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata, bentuk ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mundur adalah pengkhianatan. Diam tertindas atau bangkit melawan, karena kedaulatan ada di tangan rakyat. Hidup buruh, hidup buruh yang melawan, hidup rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.